Kalau kita lihat dunia begitu indah ya, hijau, ranu, membuat kita ini tertipu dalam kehidupan dunia. Kita seringkali terbuai oleh kesenangan hidup di dunia, saudaraku. Melihat pemandangan indah, kita lupa kepada penciptanya. Diberikan kenikmatan, malah banyak berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kenikmatan. Maka dari itulah kita sebagai seorang hamba Allah, tentunya kita harus berpikir, apa sih itu dunia? Bagaimana sih dunia? Kita hidup di dunia itu buat apa? Nah, di sini tentunya sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, kita harus banyak berpikir tentang itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dengan isinya, di mana manusia Allah menciptakan untuk memakmurkan kehidupan dunia demi kemaslahatan yang ada dalam kehidupan dunia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran tentang hakikat dunia. Allah berfirman, tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Iya, memang sangat menipu. Namun, tentunya bagi seorang mukmin, ketika ia melihat dunia, ternyata kesenangan menipu. Dunia fana. Bahkan Al-Quran dan hadis tidak pernah memuji dunia. Tak pernah sekalipun dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dunia. Rasulullah pun juga tidak pernah memuji dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran, memberikan permisalan tentang kehidupan dunia. Allah berfirman, yaitu, ketahuilah, kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Demikian pula perhiasan, berbangga-bangga dengan banyaknya harta, berlomba-lomba memperbanyak anak dan keturunan, perumpamaannya seperti air hujan yang turun, lalu kemudian tanaman-tanaman yang membuat kagum para petani. Tapi kemudian tak lama tanaman itu menjadi kuning, lalu kemudian tanaman itu menjadi hancur. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Subhanallah, itulah dunia. Takkan lama, fana. Kesenangan dalam kehidupan dunia tak lepas dari keletihan dan kelelahan. Untuk mendapatkan kesenangan dunia harus letih, banting tulang, berbagai macam kesedihan terkadang harus dirasakan ketika seseorang mengincar kehidupan dunia. Nah, ketika seseorang telah mendapatkan apa yang ia inginkan, meraih dunia dan kesenangan, ternyata juga menimbulkan kegelisahan dan ketakutan. Takut kehilangan apa yang ia dapatkan, gelisah bagaimana ia menjaga harta yang begitu banyak dan berlimpah ruah. Itulah dunia. Maka seorang mukmin sadar bahwa dunia memang bukanlah tempatnya dia beristirahat, bukan, tapi tempat ia bercocok tanam. Karena ia tahu bahwa setelah ia hidup di dunia, ia akan menuju sebuah kehidupan yang lebih panjang. Maka dari itulah seorang mukmin ketika memandang dunia, dia melihat dunia, kau sangat menipu dunia. Aku tidak ingin tertipu olehmu dunia. Ah dunia, kesenanganmu membuatku lalai untuk berzikir kepada Allah. Maka seorang mukmin kemudian segera menginginkan yang lebih baik daripada dunia. Di pandangan kehidupan dunia, di kehidupan akhirat, ternyata ia lihat kehidupan akhirat panjang sekali, tak pernah ada henti-hentinya. Kesenangan surga yang luar biasa, di mana penduduk surga diberikan oleh Allah kenikmatan yang tiada henti-hentinya. Penduduk surga tak pernah sakit. Penduduk surga senantiasa nikmat dalam kesenangan. Penduduk surga tak pernah ada henti-hentinya diberikan kenikmatan. Mereka selalu muda dan tak pernah tua. Mereka selalu cantik, tampan, dan bahkan selalu bertambah ketampanan dan kecantikannya. Apa yang mereka inginkan selalu diberikan. Ia kekal selama-lamanya. Nah, seorang mukmin kemudian berpikir, buat apa sih ia mengejar dunia kemudian ia menggadaikan akhirat? Nah, buat apa? Buat apa ia mengejar sesuatu yang fana kemudian ia merusak akhiratnya yang akan terus-menerus? Sangat aneh sekali orang yang begitu mengejar dunia demi untuk mendapatkan sedikit daripada kehidupan dunia, lalu akhirnya merusak kehidupan akhiratnya.
Di mana akal sehatnya? Seakan ia akan hidup dunia selama-lamanya. Kita tentunya tidak boleh menjadi orang-orang yang merasa tentram dengan dunia. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan ridho dengan dunia dan merasa tentram dengan dunia. Quran Surat Yunus ayat 7. Mereka itu orang-orang yang merugi, kata Allah. Seorang mukmin tak akan pernah berhenti terus-menerus mencari akhirat. Dunia ia jadikan sebagai wasilah menuju kehidupan akhirat. Kalau dahulu Imam Ahmad pernah ditanya, sampai kapan kau akan terus-menerus bersungguh-sungguh beribadah wahai Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, sampai kakiku aku letakkan dalam tanah surga. Masya Allah. Oleh karena itu ya akhi, mari kita berlomba kepada kebaikan. Jadikan dunia sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat. Rasulullah pernah bersabda, yaitu sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang soleh. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kenapa? Karena harta itu digunakan untuk apa? Untuk kebaikan, untuk ketakwaan. Sebaliknya, ketika harta itu dimiliki oleh orang-orang yang tidak soleh, hanya merusak dalam kehidupan dunia ini, maka sadarilah, kita pikirkan baik-baik dengan hakikat dunia, agar kita kemudian tidak tertipu dengan kehidupan dunia, agar kita jadikan dunia sebagai jalan menuju akhirat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Nah, itulah sedikit singkat kultum dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.